Ya, pemirsa, dan bersama saya di studio sudah hadir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Hatip Basri. Selamat malam Pak Hatip, terima kasih sudah hadir. Ya, dan juga hadir Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destri Damayanti. Selamat malam juga Ibu Destri, terima kasih juga sudah hadir di Suara Anda. Pak Hatip, kalau kita lihat rapor kerja BKPM ya di tahun 2012, di akhir tahun 2012, nilainya bagus sekali ya, Bu ya. Ada kenaikan total nilai investasi yang jumlahnya 20% kurang lebih banyak dibandingkan tahun 2011. Kemudian kalau kita lihat dari tadi paket tayangan tadi, ada perusahaan-perusahaan besar seperti Astra dan juga L'Oreal yang menyatakan komitmennya untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Kalau prediksi Pak Hatip sendiri, apakah situasi seperti ini akan terus berlanjut di tahun ini dan tahun ke depan? Bagaimana prediksi ke depannya? Saya kira iya, karena sebetulnya Januari sampai Desember 2012 itu kita bisa dapat komitmen investasi. Begitu ya? Betul. Jadi kalau Istri setuju tidak? Bagaimana Anda menilai kerja BKPM? Apakah memang benar-benar sudah? Ekonomi juga ditunjukkan dan itu semua menunjukkan salah satu bagian dari MP3EI tentunya, dari rencana kerja MP3EI. Kalau Pak Hatip sendiri melihatnya, apakah program tersebut sudah cukup untuk menempatkan Indonesia di peta investasi dunia sekarang ini, atau ada yang perlu ditambah? Terima kasih pemirsa, masih di Suara Anda membicarakan Indonesia sebagai sasaran investasi dunia. Pak Hatip, Indonesia kan sudah dapat peringkat investment grade dari dua lembaga pemeringkat yang besar, yaitu Fitch dan juga S&P. Tapi Moody's ini masih belum memberikan level. Moody's yang sudah. Moody's yang sudah. S&P yang belum. S&P yang belum, baik. Ada satu yang masih belum memberikan, begitu kan? Bisa tidak kita melihat ke depannya nanti, apakah ditambahkan lagi investment grade-nya, atau malah yang sudah dari level investment grade diturunkan karena mungkin ada beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai kurang bagus begitu oleh mereka? Saya kira kita harus jaga momentum akan besar, tapi kebijakan pemerintah selama ini sudah mendukung. Ada satu kebijakan yang katakanlah menjadi pertimbangan dari lembaga pemeringkat ini bahwa Indonesia kemudian tidak jadi masuk investment grade, yaitu tidak jadinya harga BBM diturunkan, dinaikkan, jadi subsidinya diturunkan, tidak jadi. Anda melihatnya ini bagaimana ke depan? Apakah memang harus sesegera mungkin harga BBM dinaikkan? Iya, jadi kita ini juga harus hati-hati mau masuk ke sini gitu, karena melihat potensi yang di politik sekarang mendekati pemilu, apakah nanti akan ada efeknya juga? Hatip, iya. Apa ada efeknya tapi begitu terhadap bisnis kan jalannya? Angka 6-7% ini setelah 2014 ini masih akan terus berlanjut, atau ada pengurangan sedikit, atau? Sangat setuju. Anda setuju juga, Ibu? Iya. Dan kita mau jeda sekali lagi, pemirsa tetaplah di Suara Anda, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Suara Anda, dan saya mau langsung lagi ke Pak Hatip. Pak Hatip, Indonesia promosi investasinya, khususnya negara-negara mana saja menarik negara-negara tersebut untuk investasi di Indonesia? Dalam fashion. Pak Hatip, cheap labor itu kan terjadi karena labornya unskilled gitu, atau kurang keterampilan. Gimana caranya Indonesia mendapatkan transfer knowledge? Kalau menurut saya sebetulnya salah satu yang saya belum berhasil untuk ini. Ibu Destri masih melihat tantangan yang sama? Kalau saya, iya betul. Tapi pendidikan untuk malam ini. Pemirsa, terima kasih juga kepada Anda yang sudah setia bersama kami selama 60 menit terakhir. Saya Frida Lipina dan tim yang bertugas undur diri dulu. Selamat malam dan sampai jumpa.